Percobaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi pada betadin dan vitacimin. Anggota kelompok: Ataya Aska Miladia nomor presensi 2, Davara Raditya Prasetyo nomor presensi 8, dan Irma Juliana Syahwa nomor presensi 16. Apa sih itu reaksi redoks? Jadi, reaksi redoks adalah reaksi di mana adanya perubahan bilangan oksidasi. Reaksi redoks itu sendiri dibagi menjadi dua loh, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Konsep reaksi reduksi adalah 1. Peristiwa pelepasan oksigen oleh suatu zat, 2. Peristiwa penangkapan elektron oleh suatu zat, dan yang ketiga, peristiwa penurunan bilangan oksidasi oleh suatu zat. Sedangkan konsep reaksi oksidasi adalah 1. Peristiwa pengikatan oksigen oleh suatu zat, 2. Peristiwa pelepasan elektron oleh suatu zat, dan yang ketiga, peristiwa kenaikan bilangan oksidasi oleh suatu zat. Adapun ciri-ciri dari reaksi redoks adalah 1. Adanya unsur bebas misalnya Cl2 atau klorin, Cu atau cuprum, O2 atau oksigen, dan lain-lain. Yang kedua, terjadinya perubahan bilangan oksidasi. Dan yang ketiga, adanya reduktor atau preduksi dan adanya oksidator sebagai pengoksidasi. Tujuan dari percobaan adalah 1. Menentukan oksidator dan reduktor dari reaksi redoks. Yang kedua, mengetahui percobaan reaksi redoks. Yang ketiga, mengidentifikasi senyawa yang bereaksi. Dan yang terakhir, mengetahui hasil percobaan yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan sebuah percobaan dari reaksi redoks dari betadin dan vitacimin. Perkenalkan, nama saya Irma Juliana Syahwa, nomor absensi 16. Perkenalkan, nama saya Ataya Aska Miladia, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Davara Raditya Prasetyo, nomor absen 8. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan itu yang pertama adalah gelas dan yang kedua adalah sendok. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama betadin, yang kedua vitacimin, dan yang ketiga itu adalah air. Langkah-langkah dari percobaan redoks adalah sebagai berikut. Pertama-tama, masukkan sekitar 250 ml air ke dalam gelas. Kemudian, dilanjutkan dengan memasukkan sekitar 15-25 tetes betadin ke dalam air gelas yang telah berisi air. Aduk rata sehingga betadin larut semua. Perhatikan warna larutan dengan seksama, catat dalam tabel pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan memasukkan vitacimin ke dalam larutan. Aduk rata sehingga terjadinya perubahan dan catat perubahan warna yang terjadi pada tabel pengamatan. Ulangi lagi dengan memasukkan betadin ke dalam larutan yang telah berisi vitacimin. Aduk rata
beta sehingga betadin larut semua. Amati perubahan warnanya dan catat dalam tabel pengamatan. Mengapa sih larutan betadin berubah kembali menjadi jernih? Karena terjadinya reaksi reduksi antara betadin dan vitacimin. Selain itu, hilangnya warna coklat pada air yang ditetesi betadin disebabkan oleh ion iodin yang larut dalam air terikat oleh vitacimin atau asam askorbat. Reaksi yang dihasilkan dari percobaan redoks adalah C6H8O6 ditambah 2I menjadi C6H6O6 ditambah 2I ditambah 2H. Itu merupakan reaksi reduksi, di mana betadin mengandung ion iodin dengan rumus molekul I2 bereaksi dengan vitacimin yaitu asam askorbat dengan rumus molekul C6H8O6. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan adalah 1. Percobaan reaksi iodin atau betadin dengan vitacimin yang merupakan vitamin C itu adalah reaksi reduksi. Yang kedua, senyawa yang bereaksi yaitu C6H8O6 ditambah 2I menjadi C6H6O6 ditambah 2I ditambah 2H. Dan hilangnya warna coklat pada air yang ditetesi betadin disebabkan oleh ion iodin yang larut dalam air terikat oleh vitacimin atau asam askorbat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.